Kita lanjut bahas PTTH Season 3. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah runtuhnya bebatuan yang melayang, akhirnya Guhei dan juga gadis jubah hitam mengetahui bahwa sebenarnya Ratu Medusa ada di bawah kuil kuno, dan api surgawi yang dia pasang di 4 sudut kuil hanyalah untuk mengelabui. Dia memanfaatkan upacara yang ada di tempat ini untuk menelan api surgawi, namun pada akhirnya gagal dan mati. Tetua suku manusia ular dan juga yang lainnya sangat bersedih. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini untuk ras manusia ularnya? Tidak lama kemudian, muncullah fenomena aneh di atas kuil ular. Tiba-tiba saja awan yang menjadi gelap dan berputar dengan cepat. Gadis berjubah hitam mengatakan ada energi langit dan bumi yang sedang mengamuk. Hal ini membuat gadis jubah hitam menyadari sebenarnya Ratu Medusa tidak mati. Dia menyimpan energi terakhir untuk terlahir kembali. Kelompok Raja Pilguhe merasa tempat ini sangat berbahaya. Mereka memilih untuk kabur, namun tetua suku ular menyuruh semuanya untuk melakukan pengejaran pada Raja Pilguhe. Takutnya mereka akan mengganggu kebangkitan kembali dari Ratu Medusa. Fenomena alam yang mengamuk mengeluarkan sambaran petir yang menghancurkan kuil kuno, dan sambaran itu sampai tembus ke ruang misterius, bahkan menghancurkan penghalang energi yang sebelumnya telah diciptakan oleh Ratu Medusa. Saat Xiaoyan dalam bahaya, Yao menciptakan penghalang energi untuk melindungi mereka berdua, namun akhirnya hal itu juga dihancurkan oleh sambaran petir yang sangat mengerikan. Hal ini membuat Yao menjadi pusing karena kekuatan rohnya semakin lemah. Dia menyuruh Xiaoyan untuk segera bergegas menuju tempat api teratai karena tempat itu tidak tersentuh oleh amukan energi langit dan bumi. Ketika Xiaoyan akan kembali bergerak mengambil api teratai, tiba-tiba saja roh ular kini kembali keluar dari dalam tubuh ular raksasa. Hal itu membuat api teratai yang tadinya tenang kembali mengamuk dan berkejar-kejaran dengan roh ular Ratu Medusa. Akibat hal ini, bahkan Xiaoyan sampai harus mengeluarkan cangkang api teratai untuk melindungi tubuhnya. Jika tidak, kemungkinan dia sudah terbakar oleh amukan api teratai yang saat ini mengeluarkan hujan api dan tersebar kemana-mana. Kejar-kejaran ini pun berlanjut keluar dari dalam kuil. Api teratai sudah berubah menjadi bola merah raksasa yang melayang di langit. Sementara Ratu Medusa mencoba untuk menerobos masuk ke dalam bola itu, dan akhirnya dar, dia pun meledak menjadi serpihan. Seluruh ras manusia ular hanya bisa menangis karena roh ular dari Ratu Medusa telah dihancurkan, dan bisa dipastikan dirinya benar-benar meninggoy. Sementara Guhei memberikan instruksi pada gadis jubah hitam untuk memasuki kuil kuno ketika api teratai yang ada di tempat itu menjadi melemah. Jika ras manusia ular ingin melawan, maka hancurkan saja. Di dalam kuil kuno sendiri, Xiaoyan menyaksikan keberanian dari sang ratu ular. Meskipun gagal, dia benar-benar layak dipuji. Dan kali ini Xiaoyan akan mengambil api teratai menggunakan cangkang api teratai itu. Ketika dia akan bergerak, tiba-tiba saja ada cahaya kecil yang menuju ke arahnya. Dan ternyata itu adalah ular putih 7 warna yang merupakan evolusi roh dari Ratu Medusa yang telah memadat dan membentuk tubuh asli. Jika ular kecil ini bisa menstimulasi darah hewan kuno di dalam tubuhnya, maka dia akan menjadi ular surgawi 7 warna dan memiliki kekuatan setara dengan seseorang di tahap Dosong. Di luar sana Mobashi akan mengamuk pada kelompok Guhei, namun hal ini dicegah oleh tetua supaya menunggu yang lainnya, karena saat ini yang lain masih dalam perjalanan dari Depok. Sementara Xiaoyan yang merasa evolusi Ratu Medusa ini tidak berbahaya, dia menyuruh gurunya untuk membuka pelindung api putihnya. Dan benar saja, Ratu Medusa yang sudah berubah menjadi ular kecil tampaknya menyukai Xiaoyan. Dia terlihat cukup lucu dan imut, sangat berbeda dengan Ratu Medusa sebelumnya yang kelihatan cuek dan galak. Dari kelihatannya ular kecil Ratu Medusa ini tampak kelaparan, namun Xiaoyan bingung akan memberinya makan apa. Sementara Yao mengatakan ular surgawi 7 warna memiliki elemen api. Hal itu membuat Xiaoyan meneteskan esensi kristal ungu, dan benar saja ular kecil ini menyukainya. Xiaoyan pun mengajak ular kecil itu untuk ikut bersamanya, karena jika dirawat dengan baik, dia akan memiliki potensi menjadi petarung yang sangat mengerikan. Yao hanya bisa pasrah
dengan keputusan Xiaoyan yang suka mengambil resiko. Setelah selesai berurusan dengan ular kecil, Xiaoyan mengeluarkan cangkang api teratai dan dengan mudah mengambil api teratai hijau, lalu menghilangkan auranya supaya tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Selanjutnya Xiaoyan membawa pergi dari tempat ini. Raja Pil Gue yang ada di luar sana terlihat cukup terkejut karena tiba-tiba saja aura dari api teratai kini telah menghilang. Dia pun bergerak bersama dengan gadis jubah hitam untuk melakukan penyelidikan di dalam kuil kuno. Kelompok Raja Pil Gue tidak menemukan apapun. Merasa ada yang diam-diam mengambil api teratai, mereka pun melakukan pengejaran, namun malah dihalangi oleh 4 ketua suku manusia ular. Hal itu membuat gadis jubah hitam menyuruh Gue untuk mengejar orang yang telah mengambil api teratai, sementara dirinya akan menahan 4 ketua suku manusia ular ini. Pertarungan sengit pun dimulai. Gadis berjubah hitam lebih unggul di dalam pertarungan ini. Kemudian dia menggunakan formasi khusus untuk mengurung 4 ketua dan selanjutnya memilih untuk kabur karena 4 ketua yang lainnya telah muncul dan mereka pun menghancurkan formasi segel yang telah dibuat oleh gadis jubah hitam. Pada akhirnya 8 ketua suku manusia ular yang sudah berkumpul kini kembali melakukan pengejaran. Sementara Xiaoyan yang telah kabur sekarang berhasil ditemukan oleh kelompok Gue dan memintanya untuk menyerahkan api teratai. Namun Xiaoyan tidak mau melakukan hal itu. Dan gadis jubah hitam kali ini juga telah muncul, lalu ikut melakukan pengejaran pada Xiaoyan. Hal ini membuat Yao kembali merasuki tubuh Xiaoyan dan menggunakan sayap api putihnya untuk kabur dengan cepat. Gadis jubah hitam itu pun menyusul kelompok Gue dan segera memberikan saran supaya Gue dan juga yang lainnya meninggalkan gurun Tagore ini karena 8 ketua suku manusia ular sedang melakukan pengejaran. Sementara gadis jubah hitam akan bergerak mengejar orang yang telah membawa api teratai itu. Setelah dapat, dia akan segera kembali berkumpul dengan kelompok Gue di kota Yan. Ketua suku manusia ular yang mengetahui kelompok Gue sudah terbagi menjadi 2. Dia pun memberikan perintah untuk menyebar. 3 orang mengejar kelompok Gue, sementara 5 yang lainnya mengejar gadis jubah hitam. Tiba-tiba saja, gadis jubah hitam sudah muncul di belakang Xiaoyan. Dia pun langsung membentuk sebuah segel angin yang mengurung Xiaoyan di dalamnya. Merasa tidak bisa kabur lagi, Xiaoyan mengeluarkan pedang berat dan mencoba bertarung dengan gadis jubah hitam. Saat melihat pedang itu, gadis jubah hitam terlihat sangat syok. Ternyata yang membawa api teratai adalah Yaoyan, nama samaran dari Xiaoyan. Gadis jubah hitam itu pun melepaskan kurungan angin dan menyuruh Yaoyan untuk segera pergi dari tempat ini. Anggap saja gadis ini gagal mengejar dirinya. Xiaoyan cukup kaget. Dengan hal itu, dia memandangi gadis jubah hitam. Tanpa sengaja cadarnya berkibar, tertiup angin. Hal ini membuat Xiaoyan menyadari bahwa gadis jubah hitam itu adalah Yunzi. Merasa sudah ketahuan, Yunzi pun membuka cadarnya. Dan hal ini membuat Xiaoyan terlihat cukup senang. Ketika melihat Yunzi kembali, dia pun berlari dan akan memeluk gadis cantik itu. Namun tidak jadi. Xiaoyan cukup bingung kenapa Yunzi mau membantu kelompok dari Raja Pil Gue. Yunzi pun mengatakan bahwa dia memiliki hutang budi pada Gue, makanya ikut dalam misi ini untuk melindungi orang itu. Yunzi lalu bertanya, kenapa Xiaoyan mengambil api teratai? Hal ini sangat berbahaya untuk pelatihannya sekarang. Xiaoyan mengetahui resiko itu, namun dia benar-benar membutuhkannya. Detik berikutnya, Yunzi menyarankan Xiaoyan untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Sekte Yunlan, supaya Xiaoyan bisa berlatih dengan benar. Mendengar nama Sekte Yunlan membuat Xiaoyan cukup emosi, karena itu merupakan sekte keberadaan dari Nalan Yanran. Yunzi mengatakan dirinya juga berasal dari Sekte Yunlan. Hal ini membuat raut wajah Xiaoyan terlihat sangat marah. Dia pun berbalik dan akan pergi dari tempat ini. Yunzi kebingungan, lalu bertanya kenapa Yaoyan sangat membenci Sekte Yunlan, padahal itu merupakan tempat yang bagus untuk berlatih. Xiaoyan tambah marah dan menyuruh Yunzi untuk diam saja, jangan membahas Sekte Yunlan di hadapannya. Detik berikutnya Yunzi bertanya apakah Xiaoyan akan menelan api surgawi ini demi meningkatkan kekuatan alkemisnya. Xiaoyan mengatakan benar. Hal itu membuat Yunzi cukup khawatir. Dia tidak mau Xiaoyan terbunuh seperti Ratu Medusa.
Namun Xiaoyan tidak takut, karena ini adalah hidupnya dan dia sendiri yang menentukan jalan hidupnya itu. Tiba-tiba saja Yunzi merebut api teratai karena dia benar-benar tidak mau Xiaoyan mati. Hal ini membuat Xiaoyan tambah emosi. Dia mengacungkan pedangnya dan akan bertaruh jika Yunzi tidak mau mengembalikan api teratai itu. Karena tidak mau melawan Xiaoyan, Yunzi menyerah dan dia mengembalikan api teratai. Xiaoyan mengatakan, dengan menelan api teratai, dia ingin menjadi orang kuat supaya bisa membersihkan segala macam penghinaan. Xiaoyan pamit pergi. Dia berterima kasih atas bantuan dari Yunzi selama ini ketika mereka di dalam hutan pegunungan. Semoga di masa depan nanti bisa bertemu kembali. Dan tiba-tiba saja ketika Xiaoyan sudah berjalan jauh dari Yunzi, dirinya pun kali ini berbalik dan kembali berlari ke hadapan Yunzi lalu memeluknya. Dia berpesan jika dirinya gagal menelan api teratai, Yunzi harus melupakan Xiaoyan. Setelah itu, dia pun mencium bibir dari Yunzi sambil membayangkan hal apa saja yang telah mereka alami selama di dalam gua. Setelah puas berciuman, Xiaoyan pun berbisik meminta maaf dan dirinya langsung pergi. Sementara Yunzi kali ini sudah terkepung oleh 5 ketua suku manusia ular. Dengan pikiran yang cukup kacau, Yunzi tidak fokus bertarung dan dia berhasil dilukai oleh 5 ketua manusia ular itu. Yunzi yang marah pun kini menghajar salah satu dari ketua suku manusia ular. Hal itu membuat mereka kewalahan. Sementara ketua suku manusia ular mengenal gadis jubah hitam yang sudah tidak memakai cadar, dan dia mengatakan bahwa Master Yun adalah orang yang tidak sopan karena dengan berani menyerang suku manusia ular. Namun saat ini malah memilih untuk kabur tanpa meminta maaf. Yunzi hanya mengatakan dia datang untuk melindungi Gu Hei tanpa ada niatan melukai suku manusia ular. 5 ketua suku manusia ular masih saja tidak terima dengan hal ini dan kembali melakukan pengepungan pada Yunzi. Pertarungan kembali terjadi. Yunzi pun dengan mudah menghajar satu persatu dari kelima ketua suku manusia ular itu. Merasa mereka tidak mampu melakukan duel 1 lawan 1 pada akhirnya, kelima ketua pun bergabung dan mengaktifkan segel 5 racun ular demi bisa melumpuhkan Yunzi, Xiaoyan dan juga Yalo yang sudah jauh dari tempat Yunzi. Pada saat ini Yalo mengatakan sepertinya Yunzi itu memang orang baik. Namun sayangnya dia tidak mengetahui alasan Xiaoyan untuk menelan api surgawi adalah demi membalas Nalan Yanran yang berasal dari sekte Yunlan. Dan tiba-tiba saja Xiaoyan bersama dengan Yalo dikejutkan oleh segel berwarna hijau yang telah membumbung ke langit. Yalo merasakan ada 5 ahli doang sedang bergabung menghadapi Yunzi. Merasa Yunzi dalam bahaya, Xiaoyan akan menyembunyikan api teratai kemudian bergegas menolong Yunzi. 5 suku manusia ular yang telah bergabung membentuk segel 5 racun ular pun kali ini membentuk sebuah portal yang ada di langit. Tidak lama kemudian keluarlah roh ular raksasa dari dalam portal itu. Melihat hal ini, Yunzi bisa merasakan sebuah bahaya besar dan benar saja ular itu pun langsung menyerang dirinya. Berbagai teknik kuat yang telah dikeluarkan oleh Yunzi tidak mampu menghancurkan roh ular. Dan kali ini Yunzi pun sudah terluka. Dia tidak mampu berbuat banyak dan hanya bisa pasrah kemungkinan akan mati di tempat ini. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan yang sudah dirasuki oleh Yalo menggunakan jubah hitam muncul untuk menolong Yunzi. Dia menyuruh Yunzi untuk memulihkan dirinya sementara Xiaoyan akan bertarung melawan roh ular itu. Dan akhirnya roh ular pun berhasil dihancurkan menggunakan api putih milik Yalo. Kehancuran ini membuat 5 ketua suku manusia ular juga terluka. Mereka memilih untuk kabur menggunakan segel ular. Namun Xiaoyan tidak akan membiarkan hal itu. Ketika Xiaoyan akan membunuh salah satu ketua suku manusia ular dengan api putihnya, ada energi berwarna merah keluar dari dalam tangan Xiaoyan yang kemudian melindungi ketua suku manusia ular. Hal ini membuat Xiaoyan cukup kebingungan. Pada akhirnya ketua suku manusia ular itu pun semuanya bisa melarikan diri tanpa dikejar oleh Xiaoyan. Sementara Yunzi berterima kasih banyak atas bantuan ini. Dia bertanya siapa yang menyuruh Tuan berjubah hitam untuk menolong dirinya. Si Tuan berjubah hitam mengatakan dia hanya dimintai tolong oleh seorang bocah. Hal ini membuat Yunzi menyadari jika sebenarnya yang menyuruh Tuan berjubah hitam adalah Yaoyan, nama samaran dari Xiaoyan. Yunzi menanyakan apakah dirinya bisa bertemu kembali dengan Yaoyan. Si Tuan berjubah hitam yang sebenarnya adalah Xiaoyan pun terdiam
setelah itu memilih pergi dari tempat ini. Sementara Yunji hanya bisa melihat pada kejauhan. Dia berharap suatu saat nanti bisa bertemu kembali dengan Yaoyan yang sudah terukir di dalam hatinya. Lima ketua suku manusia ular yang kabur kali ini telah kembali ke bentuk asli mereka. Tetua ular kemudian mengatakan bahwa Ratu Medusa belum mati, karena tadi saat Tuan berjubah hitam ingin membunuh dirinya, ada bau dari aura Ratu Medusa muncul dan menyelamatkan dia. Tetua itu percaya suatu hari nanti Ratu Medusa pasti akan kembali, meskipun dia saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan dari Ratu Ular cantik nan montok itu. Sementara Xiaoyan yang saat ini sudah berada di dalam sebuah goa, dia pun akan segera melakukan proses menelan api teratai. Xiaoyan meminum pil teratai darah, setelah itu memasukkan tangannya pada api teratai untuk menangkap inti apinya. Meskipun cukup sulit, namun Xiaoyan berhasil melakukan hal itu. Xiaoyan bisa merasakan ada sebuah kekuatan ribuan tahun yang cukup mengerikan terkompresi di dalam inti api yang sangat kecil ini. Jika kekuatan itu keluar dan meledak sepenuhnya, bahkan seseorang di tahap Dousong saja akan langsung terbunuh. Selanjutnya, atas arahan dari Yaolo, Xiaoyan disuruh menelan inti api ini. Dia cukup ketakutan, namun Yaolo menegaskan semua keputusan untuk menjadi kuat atau lemah ada di tangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu lagi, Xiaoyan pun menelan inti api itu dan membuat tubuhnya kesakitan sampai muntah darah karena pergerakan inti api teratai di dalam tubuh Xiaoyan sangat aktif. Bahkan hal itu telah memutuskan beberapa meridiannya. Yaolo buru-buru menyuruh Xiaoyan untuk meminum Ice Spirit Cold Fountain dan membungkus api teratai dengan dokinya supaya bisa dikendalikan. Jangan sampai inti api teratai ini keluar kembali dari dalam tubuh Xiaoyan, karena jika itu terjadi, maka tubuh Xiaoyan akan terbakar sampai habis oleh inti api teratai. Kesadaran Xiaoyan sendiri saat ini telah memasuki alam bawah sadarnya. Dia terlihat pingsan, namun karena kegigihan Xiaoyan membuatnya tidak mau menyerah, dan akhirnya dia kembali mendapatkan kesadarannya. Xiaoyan berusaha keras untuk jangan sampai inti api teratai ini kembali keluar dari dalam tubuhnya. Di saat yang paling genting, tiba-tiba saja api ungu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan kemudian kembali masuk melalui mulut dari Xiaoyan. Selanjutnya, Yaolo pun memasukkan naring ke dalam tubuh Xiaoyan dan dia menyuruhnya untuk mengarahkan api teratai menggunakan api ungu supaya masukin naring. Detik berikutnya, boom! Hal itu pun berhasil. Yaolo cukup terkejut karena dia bisa merasakan level kekuatan dari Xiaoyan sebenarnya telah bertambah, dan ini adalah sesuatu yang cukup langka yang baru dia saksikan selama ini. Yaolo menyuruh Xiaoyan untuk meninju tubuhnya supaya bisa mengetahui Xiaoyan sudah berada di level berapa, dan ternyata Xiaoyan pada saat ini sudah berada di level Doshi bintang 4, yang artinya Xiaoyan langsung naik 2 bintang dalam sekejap. Dan alasan ini semua terjadi adalah api teratai telah berhasil memperbaiki meridian yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Yaolo kemudian menyuruh Xiaoyan untuk mengeluarkan kekuatan api teratainya. Pada akhirnya, boom! Kekuatan api teratai milik Xiaoyan kali ini berwarna hijau terang, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Xiaoyan terlihat sangat senang. Pada akhirnya dia memiliki salah satu dari 23 api surgawi. Cerita berpindah ke markas tentara bayaran Baja Jantan. Kakak kedua Xiaoyan bernama Xiaoli terlihat cukup marah oleh kelicikan tentara bayaran Gurun Luobu yang secara diam-diam menculik Xinglin. Tiba-tiba saja Suelan datang dengan luka di tubuhnya dan dia mengatakan jika Xiaoli dan juga Xiaoding tidak segera keluar, maka orang suruhan Luobu akan menghancurkan markas tentara bayaran Baja Jantan. Karena saat ini kelompok tentara bayaran Gurun milik Luobu sudah mengepung pos dari markas ini. Di tempat lain, Xiaoyan sudah berada di atas tebing untuk melatih Fenju atau mantra api demi bisa menggabungkan beberapa api yang berbeda dan menciptakan kekuatan baru yang membuat mantra apinya akan berevolusi menjadi teknik tingkat surgawi yang merupakan teknik tertinggi di dunia. Yaolo mengatakan jika dirinya tidak bisa berbuat banyak demi membantu Xiaoyan melakukan evolusi pada mantra api, karena itu semua tergantung dari Xiaoyan sendiri. Selain itu,
mantra api ini juga cocok-cocokan dan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang di dunia saat ini. Kemungkinan satu-satunya orang yang memiliki mantra api hanyalah Xiaoyan. Yao Lo berpesan, jika Xiaoyan gagal menggabungkan api teratai dengan mantra api dan membuatnya tidak bisa berevolusi, maka dirinya boleh melupakan berlatih pada mantra api ini. Namun Xiaoyan yang memiliki kegigihan tinggi tidak akan pernah menyerah meskipun dia akan menemui kegagalan. Selain itu, menyerah pada metode mantra api sama saja menyerah untuk bisa menghidupkan kembali Yao Lo. Dan hal ini tidak akan pernah dilakukan oleh Xiaoyan. Dia pun segera memasuki goa untuk mulai pelatihan mantra api. Sementara Yao Lo cukup terkesan dengan ucapan dari Xiaoyan. Dan dia percaya jika muridnya ini pasti akan berhasil melatih mantra api dan membuatnya berevolusi menjadi mantra api tingkat surgawi. Di dalam goa sendiri, Xiaoyan saat ini mencoba untuk penggabungan mantra api dengan api teratai hijau. Dan kesadaran dari Xiaoyan juga telah dibawa masuk ke dalam dimensi dari mantra api. Xiaoyan kemudian mengeluarkan api teratai hijau supaya segera bergabung dengan mantra api. Namun api teratai hijau itu melakukan pemberontakan dan hal ini membuat Xiaoyan cukup marah. Lalu menghajar api teratai hijau menggunakan api ungu. Tiba-tiba saja api teratai hijau itu pun mengamuk dan menyerang kesadaran dari Xiaoyan secara membabi buta. Bahkan hal itu sampai membuat tubuh fisik Xiaoyan terlempar kemana-mana, yang kemudian terbentur dinding-dinding goa. Yao Lo yang berada di luar goa terlihat cukup panik melihat goanya telah bergetar dan bebatuannya telah runtuh. Dia pun menerobos masuk dalam goa dan mendapati Xiaoyan sudah terkapar. Hal ini membuat Yao Lo menyuruh Xiaoyan menyerah saja berlatih mantra api ini. Namun Xiaoyan tidak mau melakukan. Ini semua bukan demi dirinya sendiri, tapi demi bisa menghidupkan gurunya kembali. Yao Lo merasa cukup terharu dan dia tidak akan membiarkan Xiaoyan mati. Dia kemudian menyalurkan api putihnya yang kemudian digunakan oleh kesadaran Xiaoyan untuk menangkap api teratai hijau dan memasukkannya ke dalam formasi mantra api. Dan akhirnya, boom! Formasi itu pun menyala, menandakan mantra api berhasil bergabung dengan api teratai hijau. Setelah itu, Xiaoyan pun kembali pingsan. Ketika Xiaoyan tersadar dari pingsannya, dia diberi selamat oleh gurunya karena berhasil menggabungkan mantra api dengan api teratai. Hal ini membuat Xiaoyan sangat senang sampai dirinya terbang menembus awan dan mencoba kekuatan dari api teratai hijau yang cukup mengesankan. Sementara Yao Lo sendiri kali ini cukup heran, orang gila mana yang sebenarnya menciptakan mantra api ini, karena itu adalah metode yang sangat mengerikan. Di masa lalu, Yao Lo pernah mencoba menggabungkan api putihnya dengan mantra api, namun pada akhirnya dia gagal dan Yao Lo menyerah pada pelatihan mantra api. Xiaoyan kemudian bertanya pada gurunya berapa lama lagi tersisa sampai diadakannya perjanjian 3 tahun. Yao Lo mengatakan tinggal 2 bulan lagi. Hal ini membuat Xiaoyan cukup yakin bahwa 2 bulan lagi dirinya bisa mengalahkan Nalan Yanran. Dan saat ini Xiaoyan bertekad untuk mendapatkan potongan peta api surgawi yang ada di tangan Pak Tua Hai Bodong, karena potongan peta itu sangat penting demi bisa mencari keberadaan api surgawi peringkat ketiga yang bernama api teratai iblis. Namun Xiaoyan saat ini lupa mendapatkan tanaman gurun datura ketika berada di gurun Tagore, dan untungnya Yao Lo tanpa sepengetahuan dari Xiaoyan berhasil mendapatkan benda itu. Xiaoyan cukup gembira, dirinya langsung terbang untuk menemui Pak Tua Hai Bodong. Sementara Yao Lo bisa merasakan bahwa energi rohnya saat ini menjadi semakin berkurang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Xiaoyan membuatkan obat pesanan dari Hai Bodong dan mendapatkan pecahan peta lain dari keberadaan api surgawi peringkat 3? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.